Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia akan masuk ke dalamnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kira-kira Romo masuk nggak ya? Halo, selamat. Ya Romo, renungannya Ya, Romo. saya pakai HP ini, Bu. Minta maaf ya. Ya. Oke. Saya sudah keluar dari yang pakai laptop. Ya, udah dibaca Mo, tinggal renungannya aja Mo. Oke, Bu. Minta maaf ya. Ya, tidak apa Mo. Oke, salam kerahiman untuk semua. Baik, pada novena hari yang ke-6 ini, kita semua diajak untuk merenungkan tema yang tadi sudah dibacakan, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut, yang rendah hati, dan juga jiwa anak-anak kecil. Ya. Tadi pada buku harian Santa Faustina nomor 1220 sudah dengan jelas disebutkan di situ. Itu juga di nomor 1221, ya. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata, belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, begitu juga pada buku harian 1222, ya, satu jiwa yang sungguh lemah lembut dan rendah hati sudah menghirup udara Firdaus di bumi dan seterusnya. Dan dalam catatan-catatan yang lain, ya 1223 itu ditegaskan bahwa Bapa yang kekal mengarahkan tatapan matanya yang marahim kepada jiwa-jiwa yang lembut, yang rendah hati, serta kepada jiwa-jiwa anak kecil. Dan ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dan juga berkarakter seperti anak kecil yang percaya penuh pada Tuhan, ternyata apa yang kita lakukan itu menguatkan Yesus yang mengalami sakratul maut yang pedih. Dengan jelas tadi disebut. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi, orang-orang yang rendah hati, yang lemah lembut, dan juga seperti anak kecil, ya, yang menjaga altar Tuhan, yang berjaga di dekat semua altar Tuhan. Ada beberapa contoh ya kerendahan hati, ya, kalau kita baca dalam buku Pesta Kerahiman Ilahi halaman 20, ya, di situ disebutkan orang yang rendah hati itu dengan berbagai macam karakter. Ya. Orang yang menyadari kelemahan, kehinaannya, ya, di hadapan Tuhan, dan memandang dalamnya kerahiman Tuhan. Lalu yang berikutnya orang yang rendah hati, orang yang mempunyai keinginan untuk menyembunyikan diri dari Tuhan. Dan menyembunyikan diri dari Tuhan, bahwa dirinya sedang menderita, keinginan untuk tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahanya, dan ikut serta dalam penderitaan sesamanya. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita selalu mau supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Orang tahu kebaikan kita, karya-karya kita, kehebatan kita, prestasi kita, pelayanan kita. Sehingga tidak heran jika di zaman ini, ya, setiap aktivitas yang dilakukan itu pasti di-share kemana-mana. Hal ini tentu bagus. Bagus supaya orang lain bisa belajar hal yang sama. Tetapi selalu ada bahaya jika ada motif tersembunyi di balik semuanya itu. Misalnya supaya dipuja-puji. Artinya yang mau ditonjolkan itu adalah diri kita sendiri, bukan apa yang baik dari apa yang kita lakukan. Padahal menurut Suster Faustina,
kerendahan hati itu justru tidak pernah mengharapkan penghargaan-penghargaan atas usaha-usaha kita. Orang tidak perlu tahu, bahkan penderitaannya Tuhan tidak perlu tahu. Tidak mau berkeluh kesah atau merasa sedih atau kecewa di hadapan Tuhan. Kalau bisa penderitaan yang dialami dalam hidup, Tuhan tidak perlu tahu. Bahkan yang perlu adalah terlibat atau ikut dalam penderitaan sesama. Lalu hal lain, kerendahan hati itu juga berarti siap melayani. Kita ingat cerita Suster Faustina, ya, dia sudah sangat lelah, lalu ke kamarnya, di kamarnya dia begitu susah untuk membuka jubah karena saking lelah. Lalu tiba-tiba ada suster datang minta air panas. Apa yang Suster Faustina buat? Dia mengambil air panas yang diminta suster itu. Dia tidak mengeluh, tidak mencari alasan untuk menolak. Padahal untuk jalan ke dapur itu dia melewati lumpur semata kaki. Ini suatu contoh sikap melayani dengan tulus tanpa pamrih. Lalu menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Ini juga kerendahan hati. Menyembunyikan diri dari pandangan manusia atas kebaikan apapun yang dilakukan. Sehingga hanya Allah yang boleh menjadi ganjarannya. Artinya apa? Kebaikan yang telah dilakukan tidak perlu diperlihatkan atau diproklamasikan ya, kepada yang lain. Cukup Allah yang tahu. Atau dalam Injil Matius kita baca ya, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Lalu hal lain, rendah hati juga bersikap apa adanya. Orang yang rendah hati juga orang yang tidak membela diri kalau dicela karena sesuatu, tapi bersuka cita karena direndahkan. Ini. Sama saudara dan saudari terkasih, jiwa-jiwa yang rendah hati di mata Tuhan, Yesus menemukan kenikmatan dalam hati yang murni dan rendah hati. Yesus juga menemukan kenikmatan dalam diri orang-orang yang rendah hati. Dan jiwa yang rendah hati sangat menyenangkan Allah. Dan berhadapan dengan orang atau jiwa yang rendah hati, murka Tuhan lenyap seketika. Ya, luar biasa. Sedangkan orang yang lemah lembut, ya, mereka yang pribadi yang rendah hati, orang yang bukan hanya suaranya lemah lembut, tetapi orang yang rendah hati, tidak pernah main kuasa. Ada orang yang berkuasa melakukan sesuatu, tidak pernah menunjukkan kuasa, tapi bersahaja, miskin, apa adanya, tidak gampang marah, tidak menuntut dengan kekerasan, tidak memaksa, tidak gila kuasa atau gila hormat. Dan Tuhan berjanji ke atas mereka ini, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat pada orang yang lemah lembut, yang rendah hati, dan juga orang yang seperti anak kecil. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang menerima rahmatku, dengan kerahimanku aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Sama saudara dan saudari terkasih, mengapa kita perlu mendoakan, membenamkan mereka dalam kerahiman Tuhan? Tujuannya supaya mereka tidak jatuh dalam godaan, tapi tetap teguh berdiri sampai Tuhan memanggil mereka. Dan dikatakan mereka yang rendah hati, yang lemah lembut, adalah mutiara yang menampilkan kehidupan surgawi di dunia ini. Dengan teladan mereka, kita bisa bercermin dan melihat hidup kita secara lebih terang benderang. Sama saudara dan saudari terkasih, kita semua mempunyai tugas untuk mendoakan orang-orang yang rendah hati, yang lemah lembut, dan juga jiwa seperti seorang anak kecil. Kita juga berdoa supaya kita menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut, serta belajar memiliki jiwa seperti seorang anak kecil, karena rahmat Tuhan hanya mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati mampu berbelas kasih. Tetapi kalau kita sudah bisa berbelas kasih, berarti kita orang-orang yang sudah rendah hati. Jika kita melakukan perbuatan berbagi, memberi, melayani, tapi dengan tujuan yang lain, kita belum rendah hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang bisa berbelas kasih. Kadar belas kasih kita perlu dilihat, perlu direfleksikan kembali. Apakah kita benar-benar berbelas kasih? Apakah kita benar-benar berpikir untuk kepentingan orang lain? Ataukah kita melakukan sesuatu
karena kewajiban, karena diminta, karena disuruh, atau supaya orang lain melihat bahwa kita melakukan perbuatan baik. Kita perlu mengevaluasi diri, melakukan retrospeksi, introspeksi diri, tentu dengan bantuan Tuhan sendiri. Dengan itu kita dapat melakukan proyeksi diri kita, menata hidup kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih rendah hati, lemah lembut, dan memiliki karakter diri kita seperti anak kecil. Mari kita banyak berdoa untuk orang-orang yang rendah hati, yang lemah lembut, dan jiwa anak-anak kecil, sebab kata Tuhan sendiri, rahimannya hanya dialirkan kepada mereka yang rendah hati, yang lemah lembut, dan juga yang berkarakter seperti anak kecil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Doa jam kerahiman.